Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dia sudah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya Ibu absen dulu. Semua hadir? hadir. Semua hadir. Baik. Lia? Hadir Ibu. Vera? Hadir Ibu. Baik, karena semuanya hadir, berarti hari ini semua siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar. Silakan diperhatikan gambarnya. Jadi di depan kalian itu ada dua gambar. Silakan diamati gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Sudah diamati? Sudah. Gambar pertama itu gambar apa? Pabrik dan asap. Ya? Pabrik dan asap. Pabrik dan asap. Hebat sekali. Kemudian gambar yang kedua? Pegunungan. Pegunungan yang bagaimana? Yang sejuk. Yang sejuk. Jadi setelah kalian mengamati, kalian melihat bahwa gambar yang pertama itu gambar yang ada asap-asapnya. Kemudian gambar yang kedua itu gambar yang sejuk karena di daerah pegunungan. Apa yang timbul dalam pikiran kalian? Coba lihat apa yang timbul dalam pikiran kalian. Udara yang sejuk di pegunungan. Udara yang sejuk di pegunungan. Tepuk tangan untuk dia. Udara ini yang akan menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian sebagai peserta didik diminta untuk bisa menganalisis tentang pencemaran lingkungan dan juga memecahkan permasalahan atau solusi, mencari solusi terhadap dampak-dampak yang diakibatkan dengan adanya pencemaran tersebut. Sebelum kita lanjut kepada materi hari ini, Ibu akan mengetes kemampuan kalian atau menguji kemampuan sejauh mana pengetahuan kalian tentang pencemaran lingkungan ini. Silakan kalian menonton dan mengamati masalah apa atau topik apa yang dibicarakan dalam video tersebut. Sehingga setelah kalian menonton video tersebut, kalian bisa tahu masalah-masalah apa yang terjadi dalam video tadi. Silakan. Ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian. Tidak hanya aplikasi Advisable, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan.
kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas. Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan dan paru. Risiko dampak berat polusi udara tidak instan, dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Sudah? Sudah. Apa tema dari video tadi? Coba yang keras. Polusi udara memicu penyakit berbahaya. Polusi udara memicu penyakit berbahaya. Setelah kalian mengamati video tersebut, apakah ada timbul pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang kalian anggap sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan dari video tadi? Silakan, Eman. Lihat, ada? Silakan. Ada berapa macam sumber pencemaran udara? Terus, Apa dampak dari pencemaran udara? apa dampak dari pencemaran udara? Ada lagi? Mengapa terjadinya pencemaran udara? Mengapa terjadi pencemaran udara? Ada lagi? Ya, silakan Dani. Mengapa terjadi pencemaran udara? Mengapa terjadi pencemaran udara? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ika. Apa dampak pencemaran udara bagi Apa dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup? Ada lagi yang lain? Silakan Vina. Bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara? Bagaimana solusi mengatasi pencemaran udara? Ada lagi? Tidak ada? Ya baik, dari sekian banyak permasalahan yang telah kalian sampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ini, kita memilih 6 permasalahan yang dianggap lebih menarik dan lebih esensial dari permasalahan-permasalahan lain yang tadi sudah kalian sampaikan. Coba siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira menurut dia menganggap bahwa itu adalah permasalahan yang paling menarik untuk diselesaikan. Silakan dia. bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara? Bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara? Yang kedua, silakan Ika. Mengapa terjadinya pencemaran udara? Mengapa terjadi pencemaran udara? Ada lagi? Ya, silakan Eman. Siapa yang harus bertanggung jawab atas pencemaran udara? Siapa yang harus bertanggung jawab atas pencemaran udara? Ada lagi? Baru 3. Ya, silakan Vina. Dari mana sumber pencemaran? Dari mana sumber pencemaran? 4. Saya, Bu. Ya, silakan Dani. Apa saja bahan pencemaran udara? Apa saja bahan pencemaran udara? Ada lagi? Masih ada? Sudah berapa permasalahan? Sudah 5? Ditambah 1 lagi. Ya, silakan. Apa dampak pencemaran bagi makhluk hidup? Tadi sudah? Belum? Apa dampak pencemaran bagi makhluk hidup? Apa dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup? Dari karena masalah ini, kalian telah memilih 6 dari semua masalah, kalian telah memilih 6 untuk kita selesaikan. Persoalan ini berkaitan dengan video tadi. Oleh karena itu, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 1, masalah apa yang kalian pilih? Silakan dipilih masalahnya. Apa saja bahan pencemaran udara? Kelompok 2, kalian berapa masalah? 2, silakan. Masalah yang pertama, Apa saja bahan pencemaran udara? Dan yang kedua, sumber pencemaran? dari mana sumber pencemaran?
Kelompok 2, permasalahan apa yang kalian pilih? Mengapa terjadi pencemaran udara? Mengapa terjadi pencemaran udara? Yang berikutnya, Yang kedua, apa dampak pencemaran bagi makhluk hidup? apa dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup? Kelompok 3, Bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara? bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara? Ada lagi? Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran? Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran? Setelah setiap kelompok sudah mendapatkan persoalan atau permasalahan yang mau diselesaikan, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD atau lembar kerja. Di situ ada langkah-langkah. Kalian tinggal membaca langkah-langkahnya dan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah terdapat dalam LKPD. Silakan dibaca. Ya, di kelompok yang sudah mendapatkan LKPD silakan membaca langkah-langkah kerjanya. Ya, silakan dibaca. Kemudian selesaikan diisi di dalam LKPD ini. Ya. Dalam bekerja dalam kelompok ini, kalian harus berdiskusi dengan baik, kemudian harus ada kerjasama sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah dibagikan kepada setiap kelompok. Silakan dikerjakan, didiskusikan.
Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju mempresentasikan hasil kerja kalian tentang permasalahan-permasalahan yang telah dipilih oleh kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, dari kelompok 1, kami di sini ada 2 permasalahan. Yang pertama, apa saja bahan pencemaran udara? Dan yang kedua, dari mana sumber pencemaran? Jadi yang pertama, apa saja bahan pencemaran udara itu? Karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda. Kelompok 2 silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lebih keras. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Para pembaca saya persilakan. Ya baik, di sini kami akan menyelesaikan 2 masalah yang kami ambil, yaitu yang pertama penyebab pencemaran udara dari penyebab pencemaran udara, dan yang kedua pencemaran udara bagi makhluk hidup. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam, contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu-abu vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Apakah pas? Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada 2 masalah penting yang berkaitan dengan pencemaran udara. Yang pertama, bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara? Jawabannya, yang pertama, pengendalian emisi industri. Yang kedua, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang ketiga, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang keempat,
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kelima, menanam pohon dan ruang terbuka hijau. Yang kedua, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran? Jawabannya, pemerintah dan masyarakat. Sekian. Ya baik, mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan kepada kelompok-kelompok yang bertanya. Yang kelompok 2. Bagaimana kita sebagai individu dapat berperan dalam menjaga lingkungan? Bagaimana kita sebagai individu berperan dalam menjaga lingkungan? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada tingkat individu, kita dapat mengurangi polusi dengan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, menghemat listrik, mendaur ulang limbah, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Sebelum tepuk tangan, ada yang mau bertanya lagi? Kepada kelompok, silakan. Pas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Tadi kalian sudah membahas ada 6 permasalahan. Yang pertama itu adalah bahan apa saja yang menjadi. Yang pertama itu kelompok 1. Materinya apa tadi? Apa saja bahan pencemaran udara? Yang kedua, dari mana sumber pencemaran? Kemudian kelompok 2 tadi sudah membahas tentang penyebab pencemaran udara. Kemudian yang berikut adalah apa dampak pencemaran bagi makhluk hidup. Kemudian kelompok 3 tadi sudah membahas tentang bagaimana solusi atau cara mengatasi pencemaran udara. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pencemaran udara tersebut. Nah, dari jawaban-jawaban kalian sangat luar biasa, sudah menjawab dengan benar dan tepat. Tepuk tangan untuk semua. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Dan selanjutnya, sebelum kita lanjut pada kegiatan yang berikut, Ibu minta kita semua berdiri dulu. Berdiri dulu, ini sudah lapar ini. Sudah tidak semangat. Kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, 4 kali tepuk, 5 kali tepuk. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pencemaran udara adalah kehadiran satu organisme, substansi fisik, kimia atau biologi yang transfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Iya. Tes. Tadi di awal sudah dikerjakan sebelum mengikuti pembelajaran. Sekarang kalian sudah mengikuti pembelajaran. Kalian akan diuji lagi sejauh mana kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Masih ada temannya tentang mengerjakan podcast. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Menarik yang kalian temukan dalam pembelajaran ini? Ada? Ada. Apa? Ayo. Hal apa yang kalian temukan setelah mengikuti pembelajaran ini? Hal menarik apa? Lihat. Belajar tentang pencemaran udara. Menurut Anda sangat menarik? Sangat menarik. Yang teman yang lain apakah menarik belajar tentang pencemaran udara? Menarik. Belajar. Praktekkan keterampilan dengan belajar terus. Belajar tentang apa hari ini?
belajar. Di rumah tetap mengulang materi hari ini. Bisa? Bisa. Sampai di rumah selesai mengulang lagi materi ini sehingga minggu depan kita masuk pada materi yang baru lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Ibu meminta salah satu siswa, ketua kelasnya mana? Pina, ketua kelas ya. Silakan Pina pimpin kita dalam doa. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Baik, kalian juga bisa meninggalkan kelas.